Kalau saya harus makan dulu buat tenaga masalahnya. Buat tenaga saya untuk latihan kan harus makan dulu. Lah habis latihan saya makan lagi, tapi protein yang saya makan lebih banyak proteinnya sebagai asupan makanan otot saya gitu. Protein itu buat pembentukannya. Jadi saya makannya banyak protein habis Kalau sebelumnya karbonya, sebelum latihan itu karbonya. Karbo itu kan buat tenaga. Makan apa? Iya, biasanya saya kalau nasinya diganti beras merah. Oh, beras merah. Beras merah. Iya. Sama ada berarti. sayur, buah gitulah. Okay. Biasanya ubi-ubian saya. Kayak sebenarnya ubi-ubian ini termasuk lebih sehat ubi-ubian atau nasi putih? Ya, lebih baik ubi-ubian. Itu kan karbo kompleks masalahnya. Iya, karbo kompleks. Bedanya sama nasi putih kan lebih banyak gulanya. Kalau ubi-ubian kan kalorinya lebih kecil. Nasi putih juga bikin kecanduan. Iya. Pernah nggak, Mas? Kecanduan memang. Bener nggak? Iya, bener. Kalau ya kayak saya ini ya sebagai atlet, kalau kan nggak makan nasi putih kan selama 3 bulan saya nggak makan nasi putih saya. Tapi kalau 1 hari minha saya makan nasi putih terus selama ya itu sampai hari H saya makan nasi putih per 2 jam, 1 piring per 2 jam. 1 piring per 2 jam maksudnya? Iya, porsinya 1 piring. Iya. 200 sampai 300 gram per 2 jam makannya. Per 2 jam. Iya. Kan selama 3 bulan saya nggak makan nasi putih, badan saya kaget. Nggak ada manis, kan ada macam kan, iya kandungannya di nasi putih itu buat tubuh saya ngepam tambah besar pada hari H itu di lomba. Ya itulah settingannya. Kan seharusnya kan ini sebelum hari H, sebelum hari kontes makan nasi putih. Malah buat makan apa? nasi putih. Ya untuk mengangkat otot saya ini. Kan seharusnya nggak boleh. Kan seharusnya hari H biar tidak layu. Badan kan sudah kering banget. Iya. Gitu. Biar nggak layu, biar keringnya itu hidup. Tambah besar volume itu langsung naik sendiri. Oh, cuma nasi putih. Iya, nasi putih itu. Nasi putih 300 gram. Per 2 jam. Per 2 tanpa jam. Minum air. Dari berapa jam sebelum hari H? Ya, bangunnya misalnya bangun jam 6 misalnya. Bangun habis bangun tidur jam 6 itu habis subuh. 10 kali subuh. Lebih berarti. Iya, per 2 jam. Ya, 10 kali lebih. Nasi putih tok. Iya, sampai mau tidur. Nasi putih tok itu. Nasi putih tok. Gitu. Enggak ada tanpa minum itu. Syaratnya harus tanpa minum. Kalau udah ada sedikit minum air, maka basah badan saya. Nah, kalau basah? Ya fatal jadinya. Oh, nggak bagus. Iya, nggak bagus. Kan biasanya ada serat-serat gitu. Oh, kalau itu seratnya tertutup langsung kalau kena air. Langsung serat-seratnya. Iya, serat-serat gitu. otot. Iya. Itu settingannya kayak gitu. Ini termasuk rahasia umum atau gimana? Kalau sekarang sudah jadi sudah iya. Kalau dulu kan tidak rahasia pribadi untuk itu kan sekarang sudah bisa semua. 50 medali ya. Iya, lebih. Alhamdulillah sudah lebih. Ya, karena konsisten itu. Ya selama 12 tahun itulah saya mengikuti event-event itu. Kalau sampai ini kan nurunin berat badan suka-suka hati. Iya. Naikin juga bisa, nurunin juga bisa. Ya karena saya sudah bisa membaca badan saya sendiri. Iya. Karena gini Mas, setiap orang ini pengen kurus. Tapi lihat hasilnya orang gitu. Caranya orang gimana? Iya, saya lihat di YouTube-nya Adira. Sebenarnya kan teori semua itu Mas. Iya, teori semua gini. Saya coba kok malah nggak bisa ya. Saya pernah gini Mas, saya nggak pernah latihan selama 2 minggu. Badan saya malah tiba-tiba turun. Loh, saya kan nggak latihan, kok bisa turun? Gitu. Dimakannya normal Mas, saya pernah sakit kan. Oh gitu. Bukan sakit berat ya, sakit biasa gitu. Iya, sakit biasa. Juga sisi lainnya malas latihan gitu. Badan saya kok turun, padahal makannya saya makan nasi juga kira-kira 2 kali lah.
dua kali makan 2 kali makan. sehari gitu. Tapi ketika saya latihan lagi, nggak coba angkat beban, saya cuma latihan kardio. Oke, emang turun. Tapi lama kelamaan kok malah naik lagi gitu. Saya nggak latihan beban. Cuma kardio gitu. Kardio makan itu. Iya, Tapi nggak otomatis makan nasi saya ketika udah mulai latihan. nggak makan nasi. Karbonya diganti lain. Diganti karbo kompleks gitu. Iya. Naik malah. Iya. Apa dari pola makan, padahal udah kardionya udah capek banget itu. Saya kalau diet malah makannya sering. Tapi apa yang dimakan gitu loh. Diet Iya. itu kan sebenarnya bukannya nggak makan. Iya benar. Diet itu Iya. bukannya nggak makan, tetapi apa yang kita makan gitu loh. Sebenarnya gitu Mas, ketika saya nggak makan, berat badan saya malah yoyo gitu. Nggak Nah, naik, nggak iya. turun. Kalau lebih cepat malah sering makan, Tapi yang dimakan apa? Gitu. tapi apa yang dimakan dengan porsi yang sedikit itu lebih cepat untuk body goal gitu. Konsisten gitu. Iya. Kayak pagi siang, Pokoknya pagi perut siang itu, malam. Iya, pokoknya perut itu nggak boleh lapar. Diet itu nggak boleh lapar. Mau lapar kita kasih makan, mau lapar kita. Masalahnya kan bekerja itu di dalam perut itu. Kalau sampai lapar, biasanya udah lapar, ditahan, nanti mau makan jam 6. Ya udah makannya kan banyak Nah, biasanya. Saya pakai itu, namanya OCD. Iya kayak. Dietnya ada di Corbuzier. Iya, Puasa beda-beda. setengah hari. Itu ya dietnya tiap orang, prosesnya itu beda-beda. Kita tidak bisa langsung mengambil dari siapa. Kita harus baca badan kita sendiri juga. Setiap prosesnya setiap orang itu beda-beda. Kita nggak langsung bisa ambil punyanya ini. Tapi kok nggak bisa saya ya? Pakai yang ini, saya kok bisa? Ya, itu beda-beda, prosesnya itu beda-beda. Harus tahu tubuhnya sendiri. Harus bisa baca tubuhnya sendiri juga. Ada yang dengan diet puasa gitu kan, untuk nurunin berat badan. Iya, dapat dua-duanya itu, dapat pahala. Iya, macam-macam kan prosesnya. Iya, kita bisa ambil nanti mana yang cocok dengan tubuh saya, baru kita bisa ambil gitu. Punya gym, di sela-sela punya pekerjaan gitu, dari Bina Marga juga dari seorang Bina Marga. Nah, ini kita kalau boleh tahu posisinya Mas di sana itu sebagai apa? Saya sebagai pengawas lapangan. Pengawas lapangan. Pengawas lapangan. Jadi kerjanya saya banyakan di lapangan daripada di dalam kantor. Karena saya sebagai pengawas itu. Iya. Ya saya bawa bekal. Bawa bekal mesti ya, di mobil itu isinya bekal. Karena saya makannya nggak berminyak-minyak. Iya. Kayak orang lain. Kan intinya yaitu konsisten, fokus. Yaitu saya selalu bawa bekal kemana-mana. Sudah jadi pola hidup buat saya. Jadi tidak ada beban gitu. Sudah disiapkan sama istri gitu. Ya kan lah, istri kan sudah tahu menu-menunya apa aja itu, masak-masaknya. Setiap hari beda nggak? Senin sampai Sabtu, Minggu gitu. Biasanya ya beda-beda, biar nggak bosen lah, biar nggak jenuh gitu. Pengen pasta, spaghetti misalnya gitu kan. Itu kan gandum. Tepung Mas. Gandum itu tapi. Pasta iya, itu yang kan panjang yang gandum. itu, Iya kan. Yang kering itu yang Iya, yang ditaruh ke kering. air. Itu gandum masa, bukan gandum tepung. Itu. Harusnya tepung. Iya, cari yang gandum. Harus pinter-pinter yang sendiri. Mereknya gandum apa? Gucci kalau nggak salah. Gucci iya. Jual di sini. Banyak di Indomaret. Iya, di supermarket. Supermarket Iya, bumbunya ya istri saya yang bumbuin sendiri, biasanya bawang putih, bawang merah. Ya untuk diet itulah yang ya low fat, pokoknya ya istri saya sudah ngerti sendiri. Sudah dipersiapkan, mau Ya. kerja itu sudah tinggal berangkat. Sekarang saya kerja. kediaman di Pamekasan atau di Di Sumeneb. Kantor saya di Pamekasan. Nah terus istrinya di Sumeneb bawa bekal. Ya enggak, saya
bawa pas mau berangkat. Ya enggak kan Berarti saya dari Sumeneb ke sini setiap PP. Kalau sekarang kan masih ada proyek. Jadi proyeknya di Sumeneb ya enak kalau proyeknya di Sumeneb. Kalau di Pamekasan ya itu ya masak sendiri biasanya saya. Tidurnya di kantor. Oh gitu. Gitu. Iya, kan ada mesnya di kantor. Ya masak sendiri di kantor biasanya gitu. Gitu. Sebenarnya di Sumeneb juga ada kantornya. Nggak ada. Oh, Cuma di sini. di Pamekasan. Pamekasan aja. Iya. kantornya. Iya, Jadi- kalau proyeknya ada di Sumeneb ya saya di Sumeneb. Gitu. Proyek di Sampang ya saya menetap di Pamekasan, cuma ke Sampang PP. Sampang. Gitu. Iya. Oh, berarti Anda ini PP dari Pamekasan ke Sumeneb. Iya, PP. Ya perjalanan 80 kilo lah. 80 kilo ya di jalan 2 jam, paling lama 2 jam. Tiap harinya gitu. 2 jam. 2 jam. 2 jam. Jam 6 berangkat, jam 8 nyampe kantor. Iya, iya. Jam setengah 5 absen pulang. Sebelum isak nyampe rumah. Gitulah tiap harinya. Mas ini kan bisa dibilang sukses gitu. Saya sebagai anak muda, milenial anak muda gitu. Mas ini punya tempat gym. Badannya bagus, berkat latihan, juga bekerja. Tapi yang ke seberapa ini kita ini belum tahu masa titik terendahnya Mas atau kesulitannya Mas ini apa? Bisa disebutin mungkin. Ya kan tidak langsung Ya. ada di atas ya. Ya prosesnya ya awalnya lah ikut event ya. Untuk ikut event itu kan butuh biaya yang banyak. Iya kan? Selama persiapan misalnya 2 bulan, 3 bulan itu untuk asupan, untuk lah itu saya ya sampai gadein laptop. Gadein laptop. Iya, gadein laptop, Iya. gadein sepeda motor. Ya untuk biaya itu. Untuk biaya event selama 2 bulan, 3 bulan itu saya Termasuk sampai iya, Asupannya, asupannya sampai biaya latihan. iya sampai nggak bisa apa itu namanya nggak bisa nebus sepeda motor sampai ya Bisa. namanya hilang sudah sepeda motor itu sampai gitu iya untuk di titik sekarang ini ya itu dari awal kayak gitu terus apa itu juga untuk punya gym nggak langsung punya gym kan butuh biaya yang banyak butuh biaya yang besar ya saya ya main bank lah, pinjam bank awalnya gitu. Dari penghasilan tiap bulan saya buat angsuran bank, ya sampai sekarang sudah lunas alhamdulillah. Ya, sudah buat hasilnya aja sudah sekarang ya. Mengais rezeki dari situ juga. Gitu. Terus cukup ini ya, cukup masa-masa kesulitannya juga cukup sampai jual laptop, gadein laptop, gadein sepeda, kayak cukup ini juga ya buat iya tidak badan gitu. namanya kan harus ada perjuangan gitu. Ya. Tidak langsung sukses gitu. Harus dari bawah kan merangkak dulu untuk menjadi sukses kan ada prosesnya gitu. Tak semudah membalikkan telapak tangan. Terus kebahagiaannya apa, Mas? Momen paling bahagianya ini apa? Di saat apa mungkin? Waktu apa? Mungkin waktu latihan. Ya. Momen bahagianya. Paling bahagia, nggak terlupakan. Paling bahagia ya bisa apa itu namanya menafkahi keluarga lah. Jadi orang tua juga disisihkan buat orang tua, buat keluarga gitu. Sudah tiap bulannya ya alhamdulillah lah saya ada. Itu momen bahagia sekali buat saya bisa orang tua gitu. Gini, saya tanya momen kejuaraan paling nggak terlupakan. Momen yang di Jakarta. Iya, selama 2 hari saya berturut-turut jadi juara 1 event di Jakarta itu. Di beda tempat. Hari Sabtu sama hari Minggu saya juara 1
di hari Sabtu itu juara 1 di hari Minggu itu. Itu tahun berapa? Itu tahun 2016. Tahun 2016. Iya. Oh, cukup lama ya? Iya. 5 tahun. Ya paling menyedihkan buat saya itu di tahun 2018 apa itu? Iya di 2018. Di mana? Sedihnya itu tangan saya patah. Patah? Ya, Patah karena main futsal main futsal. sama teman-teman kantor. Ya kaki. itu jadi kepikiran buat saya. Sebenarnya Oh kaki. hobi saya nggak bisa nggak bisa jalan lagi kata saya. Mikirnya gitu saya karena tangan sudah patah kan. Otomatis kan nggak bisa ngangkat-ngangkat lagi. Itu sedih banget saya. Di bagian mana yang patah? Bagian kanan sini. Oh, sini. Iya. Mau dioperasi sama istri nggak boleh, dibawa ke Sanggal Putung. Alhamdulillah Iya. sudah balik normal, bisa angkat-angkat lagi. Selama 1 tahun off saya, off itu merasakan sedih banget. Merasakan sedih banget karena tangan saya patah itu. Mikirnya hobi saya nggak bisa jalan lagi, kata saya, mikirnya gitu. Tapi alhamdulillah selama 1 tahun off, udah bisa balik lagi dan bisa berprestasi kembali. Dan kebetulan saya sekarang lagi persiapan untuk lomba bulan depan ini di Surabaya. Bulan depan ini? Iya. Di Surabaya? Iya, sama 1 di bulan Jakarta. lagi. Iya. Tanggal 13 sama tanggal 27 ini di Jakarta di Mister Indonesia. Kejuaraan nasional Mister Indonesia. Berarti udah proses diet ini? Iya, sudah proses diet. Pengeringan badan ini sudah mulai kering badan saya. Saya masih kepikiran yang 2018 itu yang kecelakaan. Iya. Itu berarti off latihan selama 1 tahun kan? Off latihan selama 1 tahun. Bagaimana badannya setelah 1 tahun? Off selama 1 tahun saya jadinya malah tambah gemuk. Kalau saya nggak pasti. latihan, gemuk. Iya. Kan kebanyakan orang biasanya kisut nyusut gitu. Kalau saya gemuk, larinya ke gemuk. Ya, Iya. gemuk saya. Gemuk selama 1 tahun itu gemuk. Terus saya coba angkat-angkat, ternyata kok bisa angkat-angkat lagi. Ya sudah, saya angkat-angkat mulai beban kecil, perharinya ditambah. Oh sudah, normal, saya langsung bisa persiapan lagi untuk event-event itu. Terus nih Mas, Mas udah mencapai beberapa generasi ini, kayak udah kerja, udah punya tempat gym sendiri, badannya udah bagus, bisa menilai badannya diri sendiri gitu kan. Ya. Kuat-kuat buat para viewer ini, bagi Mas itu apa? Bisa disebutin, mungkin kita minta saran bagaimana gitu bagi kita orang ini. Ya keinginan besar sebenarnya. Itu keinginan besar, bukan sekedar. Kalau hanya sekedar itu nanggung, di bawah nggak bisa jadi di atas juga. Jadi harus punya fokus lah, konsisten. Misalnya pengen ini, kalau bisa ya harus diseriuskan. Harus diseriusin ya. Iya. Kalau yang namanya tanggung itu nggak bisa, mesti mengambang. Iya. Apa-apa kalau diseriusin, insya Allah pasti sukses gitu. Kayak kita mau latihan gitu, nyampe di tempat latihan, main HP dulu lari bentar, ntar lagi latihan. Nah itu. Udah azan pulang kan gitu. Ya, saya juga gitu biasanya. Iya. HP. Oh juga gitu. Iya, pegang HP ya pastilah, namanya kan. Pada zamannya juga sekarang sudah HP ya, latihan. Pas istirahat aku pegang, pesannya taruh gitu. Fokus lagi gitu. Iya gitu aja. Disiasatin lah. Kalau enggak saya taruh jauh itu HP. Kalau lagi taruh jauh gitu. HP. Iya, HP ditaruh jauh, ya udah fokus. Latihan paling itu 45 menit sampai 1 jam itu paling lama. Udah habis itu baru diambil HP lagi gitu, biasanya gitu saya. Iya, biar tidak mengganggu lah. Iya, bener-bener fokus. Iya. Jangan ditanggung-tanggungin. Iya, jangan nanggung-nanggung. Mau apa aja itu nggak bisa kalau nanggung. Nggak bakalan sudah. Kalau sudah fokus dengan sesuai tujuan, insya Allah sukses, berhasil. Niat sih Mas. Iya, niat. Iya, insya Allah sudah. Mas dari tadi kan jelasin pola makan begini, badannya dari 12 tahun kemarin Mas. Iya. Juga pernah juara prestasi sampai 50 kali lebih. Iya.
Apa kita juga pengen tahu nih badannya gitu. Oh, boleh. Boleh. Perlombaannya. Sebelum perlombaan yang satu bulan kemudian ini yang Oke, tulis. boleh lah. Boleh. Boleh nggak? Boleh lah. Coba kamera. Bisa. Oke, kondisi saya Oh, ini termasuk basah atau kering? ini 50% sudah. 50% apa? Ya. Bulan depan mulai tambah kering lagi. Oke. Proses jemur, tiap harinya jemur saya 1 jam jemur. Jemur. Panas. Matahari, iya panas siang-siang, iya. Muka aja yang ditutupin. Ini kan mulai gelap sudah. Ini sudah gitu. mulai iya. Ini proses cutting, jemur badan untuk menghilangkan lemak itu. Gitu. Wah. Ya gitu. Kalau pose gimana posenya? Ya posisinya segini, muscular namanya, pose muscular, Muscular. front body pose. Front body. Iya, Saya apa ini? Front one. Terus yang ditampilkan set mana? Ya. Sini samping, set tuh segini. Ah, Back belakang ditampilkan itu. Ya pose-nya gini. oh gitu. Di situ biasanya Perut. Perut apa namanya? abdominal pose. Abdominal. Abdominal pose. Sama senyumannya juga. Iya, performa itu harus ya di atas panggung itu harus performa juga. Gitu. Kalau nggak ada senyum, Sama yang kayak di apa? Yang di depannya sekolah apa, Cuk? Kolam renang apa, Cuk? Yang kita ngelihat tuh. Agus ya. Kolam renang ya. Tempat gym. Juara nih, Mas. Pernah ada foto yang Juara ada. nih. Yakin nggak juara nih? Tanggal berapa nih? Yakin nggak? Juara. optimis. Optimis. Bulan depan, Optimis. 1 bulan depan. lagi. Tak samperin nih nanti pialanya ini. Siap, Kita vlog. mantap. Iya. Ya aja. Sudah ya? Iya. Yuk. Wow, badannya tadi ya. Begitulah kira-kira. Itu masih basah itu. Iya, masih 50%, masih fatnya masih tinggi. Fatnya masih tinggi. Iya. Kalau fatnya kurang lagi pas gimana itu tadi? Ya nanti urat-urat sudah pada keluar, seratnya Urat-urat di sini kelihatan juga. kelihatan semua. Nah, nanti serat-seratnya udah kelihatan semua itu. Itu sudah fat, nanti tinggal 3% lah lemaknya itu. Wow, Lemaknya ya. sudah tinggal 3%. Urat Kan udah iya, nanti kelihatan. 1 minggu minha itu sudah mulai ngurangin air masalahnya. Iya. Sebenarnya ekstrim sudah, kalau di perlombaan itu ekstrim sudah mulai mengatur Yakin nggak air. bisa menang? Kalau saya selalu optimis untuk selalu juara. Optimis nggak? Optimis. Oke, optimis. Oke, terima kasih Mas Ut udah mendatangi podcast kita pada hari ini. Semoga juara pada hari H ya, bulan Amin. depan. Amin. Oke, terima kasih udah datang pada Amin. podcast hari ini. Oke, teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe. See you in the next week. Peace.